يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. هو حنبلي وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية لعبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي، لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه. نعم، النحلة القادرية. نعم. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dia orang salih. Cuman sebagian orang yang keliru, ya, akhirnya membuat tarekat dengan nama beliau, disebut dengan nama tarekat Al-Qadiriyah. Jelas ya? Tapi kalau beliau sendiri, beliau ahli sunnah. Walaupun ada sebagian hal yang dikritik terhadap beliau, kekeliruan-kekeliruan, tapi bukan menunjukkan bahwa beliau bukan ahli sunnah. Beliau orang yang mengajak pada sunnah. Bahkan ucapan-ucapannya di pembahasan akidah itu hal-hal yang tidak mungkin orang sufi mengikuti Syekh Abdul Qadir di dalam hal tersebut. Baik. Kenapa Salafi tidak ikut ajaran dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Antum udah pelajari belum siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali, Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jaye, yang benar Al-Jilani, dari negeri Jilan, ya. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, "Aqidati aqidatus sahabah." Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jailani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu ala arsyihi istawa." Dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqal kama taquluhul asy'ariyah. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum enggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, Ustadz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub. Walinya para wali. Sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani menempeleng malaikat maut. Ya. Hebat. Kita katakan, taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah, ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup setelah imam yang 4. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bin, bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliul madhab. Iya. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jailani manusia tidak? Taib, mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin, Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama. Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai.